Kita mulai ya Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberi nikmat untuk bisa sama-sama hadir dalam room meeting ini, sama-sama sharing ilmu terkait herbal, yaitu ramuan membantu menurunkan kolesterol. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Dinda, moderator yang akan memandu kegiatan webinar pada siang hari ini. Baik, sebelum masuk ke sesi webinar, mohon izin saya ingin membacakan beberapa tata tertib webinar. Mohon untuk bisa diperhatikan dengan seksama dan mohon untuk bisa dipatuhi agar kegiatan kelas atau webinar pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, jika berkenan, mohon untuk Bapak Ibu menyalakan kamera selama kelas berlangsung, dan dilanjut, mohon untuk mematikan mikrofon ketika tidak sedang digunakan, dilarang mencoret-coret tampilan PowerPoint materi, dan dalam sesi tanya jawab nanti, peserta dapat bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Dan selanjutnya mohon untuk screenshot kehadiran di room meeting ini sebagai bukti validasi kehadiran. Selanjutnya, setelah sesi pemaparan materi nanti, kami akan mengirimkan link presensi. Mohon untuk diisi sebagai klaim, sertifikat, webinar, atau kelas pada siang hari ini. Dan yang terakhir, harap untuk tertib dan patuh akan peraturan yang telah dibuat demi kenyamanan selama kelas berlangsung. Baik, itu saja terkait tata tertib pada webinar siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi dan saya akan memperkenalkan pemateri atau trainer pada siang hari ini, mohon izin Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu untuk kita ambil sesi foto bersama sebagai bukti validasi webinar pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu mohon untuk bisa on cam terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, baik. Saya aba-aba. Oke, kita mulai. Ada satu slide. Saya akan ambil 2 kali ya Bapak Ibu ya. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita berlanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan ditemani dengan trainer hebat kita yang satu ini, yaitu dengan Apoteker Walid Adriansyah, yang alhamdulillah sudah bergabung juga di ruang meeting ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Walid. Selamat siang Mbak Dinda, saya izin untuk off cam karena unstable nih signal. Oke, baik. Baik Pak, langsung saja ke sesi pemaparan materi. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya. Di siang ini di jam 2 ini sesi kedua untuk kajian herbal. Izin apakah suara saya cukup terdengar jelas? Cukup ya, baik. Terima kasih dan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat di siang ini, di mana ini adalah jam-jamnya rawan ya, ngantuk, kemudian juga ini ya perlu kopi nih di depan ya. Silakan mengambil kopi jika yang mau ngopi santai saja, karena di kelas kajian herbal ini insya Allah nanti akan ada kurang lebih 40 sesi ya. Bapak Ibu akan belajar secara runut bersama para trainer dari M Training Center. Saya izin membawakan sesi kedua ini. Nanti di sesi selanjutnya Bapak Ibu bisa mendapatkan insight materi dari para trainer herbalis lainnya. Dan di sini sudah hadir ada Ibu Ulfi, ada Bu Rekta ya, salam hormat saya, salam kenal, dan rekan-rekan yang lain yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga siang ini kita sama-sama belajar terkait dengan ramuan herbal Indonesia ya. Dan tentu di sini Bapak Ibu, kenapa kami dari M-Trace
menjadi salah satu program unggulan kami terkait dengan herbal Indonesia. Karena kami ingin mendobrak kembali bahwa Indonesia itu memang kaya dengan bahan alam, ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi seperti yang kita ketahui ya, di depan rumah saja sebetulnya bisa kita menanam toga ya, tanaman obat keluarga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari manfaat dari keberagaman yang ada terkait dengan bahan alam di Indonesia, itu tidak ada kurangnya. Setuju nggak? Malah lebih gitu. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Nah, maka dari itu kami fokus herba kita itu adalah di ramuan. Nah, ramuan yang memang ada dasarnya, dasar hukum, dasar penelitian gitu ya, baik itu secara empiris maupun secara komplementer. Sehingga apa? Sebagai seorang warga Indonesia yang memang kita kaya akan sumber daya alamnya, salah satunya bahan alam ya, bahan obat tradisional. Nah, kita mestinya paham dari sisi empirisnya dulu sebelum ke klinis. Empirisnya itu apa sih yang dimaksud dengan empiris? Manfaat secara umum gitu ya. Jadi kalau di depan rumah Bapak Ibu ada pohon atau tumbuhan apa yang kiranya menurut Bapak Ibu berpotensi sebagai obat? Silakan tulis di kolom chat. Ini bisa tulis di kolom chat nggak? Saya nggak familiar dengan Google Meet soalnya. Tumbuhan atau pohon apa yang ada di sekitar rumah Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu itu potensi buat bahan obat tradisional? Ada nggak? Kalau misalkan tidak ada, saya curiga rumahnya nggak ada pohon-pohonan. Apa? Ayo, silakan. Semoga aja ada beberapa yang nanti kita bisa sebut ya di sesi kedua ini, gitu ya. Apa aja sih yang kita gunakan untuk yang kolesterol? Apakah ada kaitannya dengan yang Bapak Ibu sebut hari ini? Ada daun saga, ada sereh ya. Ini sereh Bapak Ibu kalau dibikin bukan dibikin ya, tapi memang sudah ada kan bentuk sabunnya, esoknya, essential oil gitu ya. Dan banyak kemasan-kemasan yang memang produk yang dibuat dari serai. Begitupun daun saga biasanya juga ini biasa kalau di kampung digunakan untuk yang kalau ada memar, ada luka tinggal digeprek, diperas, tinggal ditempel biasanya salah satunya ya. Kemudian ibu rekta dari Lombok ada pohon tin. Ini lagi ngehits banget. Buah tinnya itu digunakan sebagai anti diabetes, ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat buah tin itu sangat unik sekali dari mulai bentuknya dan kalau memang hobi mencari buah tin itu kan tidak begitu familiar di pasar tradisional, ya. Jadi kalau di supermarket ini sudah ada dan lumayan mahal juga harganya. Kemudian daun cocor bebek, bawang putih, ya. Nah ini juga sering digunakan untuk salah satu terapi untuk pengobatan secara tradisional. Baik, terima kasih dan apresiat untuk Bapak Ibu yang sudah menyebutkan beberapa tumbuhan atau tanaman obat yang ada di sekitar rumah Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai ke materi ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu terkait dengan kolesterol ya hari ini itu kita akan sharing bersama terkait dengan ramuan yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Nah, boleh dibantu Mbak Dinda untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sedang proses di share untuk screen-nya. Siapa di sini Bapak Ibu yang kolesterolnya biasanya kalau ngecek itu di atas 200 gitu ya? Ada nggak? Atau aman-aman saja ya? Syukur Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, kolesterolnya juga normal gitu ya. Karena kalau kita berbicara terkait dengan kolesterol itu kemana-mana gitu ya. Bisa ke nantinya ke darah tinggi, ke stroke, dan yang berkaitan dengan kardiovaskular, berkaitan dengan kesehatan jantung.
Izin saya dengan apoteker Walid Adriansyah hari ini kurang lebih 1 JP ke depan sampai jam 3 sore. Kita akan sharing dan Bapak Ibu di sesi akhir pun sangat diperbolehkan untuk sharing ya, bertanya. Nanti saya bisa juga belajar dari Bapak Ibu yang punya pengalaman membuat ramuan untuk kolesterol. Baik, yang pertama adalah perlu kita ketahui pada saat membuat ramuan, ya bisa next slide. Di slide berikutnya ini ada informasi umum sebelum kita membuat ramuan. Bapak Ibu, kan di sini tidak kami batasi kriteria peserta. Ini adalah kelas kajian herbal untuk masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali ya harus untuk apoteker, harus untuk dokter, tidak. Jadi kami mengemas ini adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia untuk membudidayakan kembali bahan herbal yang ada di Indonesia. Ya, terutama dapat mendukung meningkatnya kesehatan Indonesia. Apalagi Bapak Ibu yang memiliki background dari tenaga kesehatan, tentu ini akan menjadi salah satu terapi komplementer yang bisa diaplikasikan, yang bisa disinergikan dengan pengetahuan Bapak Ibu. Kalau perawat, kan sudah ada perawatan luka diabetes. Nah, berarti salah satu pengobatan dari herbalnya itu bisa menggunakan dari bahan alam. Apoteker mengedukasi di apotik, di fasiankes, di rumah sakit. Sehingga nanti pada saat belajar atau pada saat sharing dengan pasien, pada saat memberikan PIO ya, pelayanan informasi obat, nah itu juga sangat akan membantu pada saat ada sinergisme antara obat konvensional atau sintetis dengan bahan herbal. Kemudian juga praktisi-praktisi lain, ini juga dokter ya dan praktisi nakes lain, begitupun masyarakat umum, ini juga sangat bermanfaat. Namun kadang kita tidak begitu aware ya, tidak begitu memahami bagaimana cara meramu, tidak asal meramu ya. Jadi meramu itu tidak asal ceplungin berapa gram, berapa apa namanya itu? Berapa genggam gitu ya. Kemudian gelas yang diminum itu ukuran berapa dan kalau misalkan nggak ada timbangan gimana? Nah, itu juga perlu kita pahami pada saat membuat suatu ramuan. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu menggunakan genggaman, genggaman tangan Bapak Ibu ya, pada saat di ramuannya itu misalkan 1 genggam. Berarti 1 genggam ini adalah 1 genggam tangan Bapak Ibu pada saat mau meramu, setara dengan 80 gram berat basah. Nah, berat basah di sini itu berarti kan masih masih segar ya, masih segar, masih utuh, ada kadar air. Bisa Bapak Ibu tadi ada yang menyebutkan sereh gitu ya. Nah, serehnya yang diambil misalnya butuh 1 genggam. Nah, kurang lebih 80 gram. 1 genggam yang diambil dari berat basah. Tapi kalau kondisinya sudah kering, Bapak Ibu sudah mengeringkan baik itu di oven, di pengering, ataupun secara manual ya menggunakan sinar matahari, maka kondisinya adalah 40% sampai 60% dari berat basah. Kenapa? Karena di sini kadar airnya sudah dikurangi, ya, sudah hilang. Jadi ada perbedaan antara genggaman yang basah dengan yang kering. Kemudian kalau menggunakan takaran gelas gitu ya, misalkan minum 1 gelas. Nah, kondisi atau konteks minum 1 gelas ini adalah kurang lebih 200 mili atau kalau Bapak Ibu punya gelas yang biasa tuh di rumah gitu ya, yang standar, yang kecil. Nah, itu kurang lebih yang 200 mili atau salah satu minuman aku air mineral gelas ya. Nah, seperti itu, kurang lebih ya. Kemudian sendok makan ini 15 mili, kemudian sendok teh 5 mili yang kecil. Nah, ada menggunakan jengkal. Nah, menggunakan jengkal di sini itu kurang lebih 18 cm diperkirakan saja ya. Kemudian jari, biasanya jari ini 18 cm, mohon izin itu M-nya ke take out. Jadi 18 cm. Jarinya itu adalah bukan jari Bapak Ibu yang meramu, tapi jari pasiennya, jari kliennya ya. Tapi nggak perlu diukur. Kan Bapak Ibu bisa melihat secara langsung. Oh, misalkan pasien saya itu Bu Rekta. Bu Rekta ada keluhan di lambung, sering mual, dan lain-lain. Pada saat saya mau mencampurkan salah satu bahan alam, salah satunya kunyit sama kayu manis, ya saya secara tidak langsung akan melihat jarinya Bu Rekta. Jadi kunyit, kayu manis, kurang lebih yang akan saya pakai adalah takarannya menggunakan jari seukuran Bu Rekta. Jadi jari di sini adalah jari pasien atau klien kita. Ya,
Karena kan rata-rata hampir sama kecuali mungkin ini ya warga negara asing yang memang beda gitu jarinya. Ini perlu dipertimbangkan, ini adalah pemahaman secara umum. Kemudian di slide berikutnya kita sudah masuk. Sudah masuk terkait dengan edukasi kolesterol. Nah, Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah paham apa itu kolesterol dan apakah penting atau tidak di dalam tubuh adanya kolesterol, ya. Jadi kalau kita berbicara dengan kolesterol, yang terbayang di benak Bapak Ibu apa? Boleh ditulis di kolom chat, silakan. Apa yang terbenak di bayangan Bapak Ibu kalau kita siang ini berbicara kolesterol, ya. Silakan boleh dituliskan di kolom chat supaya kita interaktif kelas di siang ini dan tidak ngantuk gitu ya. Nah, apa sih yang terbayang gitu ya? Ada yang bilang sakit badan, kemudian banyak makan minum yang manis ya. Ada lagi silahkan. Nah, kalau kita berbicara dengan kolesterol, betul tadi misalkan berkaitan dengan lemak ya, lemak di dalam tubuh, berkaitan dengan lipid ya. Dan di sini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kolesterol juga dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi kalau misalkan tadi kondisinya dia badan pegal, kemudian pundak berat, kalau itu adalah kondisi yang dirasakan oleh tubuh. Jadi responnya tubuh kita ternyata kolesterol kita tinggi. Nah, tapi ada beberapa yang perlu kita ketahui juga bahwa kolesterol itu tidak semuanya jahat Bapak Ibu. Ada kolesterol yang memang atau di sini lemak yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari itu kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan istilah HDL dan LDL, nah maka yang kita turunkan itu bukan HDL, tapi LDL, low density lipoprotein. Nah, jadi kalau misalkan ini hanya sekilas karena ini juga saya tidak terlalu deep membahas terkait dengan kolesterol karena ini adalah nanti ada trainer dari medis yang akan menjelaskan terkait dengan kolesterol. Nanti kita akan fokus ke ramuan gitu ya. Tapi Bapak Ibu juga perlu tahu gitu ya, dalam artian secara umum. Kemudian di slide berikutnya setelah kita tahu tadi itu kolesterol tidak jauh dari kaitannya dengan lemak, ada HDL, ada LDL, dan trigliserid. Kemudian tadi yang saya infokan bahwa di dalam tubuh kolesterol itu penting, ya terutama Bapak Ibu yang misalkan ada fokus mau ke diet gitu ya. Diet kan biasanya identik dengan fisik biasanya yang pengen langsing dan lain-lain. Sebetulnya perlu dipahami juga pada saat kita membuat ramuan untuk diet mungkin di sesi berikutnya gitu ya. Itu perlu dipahami karakteristik dari setiap ramuan yang dibuat. Karena ini pernah ada kasus ya bahwa seseorang gitu mengkonsumsi jati Cina setiap hari dengan kondisi yang tidak teratur dosisnya. Terus-terusan, pagi dia minum, siang dia minum dengan dosis yang tidak tertakar. Akhirnya apa? Dia dehidrasi dan masuk ICU kan, waktu itu rame beritanya ya. Dan sehingga apa? Kesannya herbal itu efek sampingnya tinggi banget. Benar nggak sih Bapak Ibu? Herbal itu merusak ginjal, herbal itu tidak aman dan lain-lain. Nah, sebetulnya hal demikian, statement atau pernyataan demikian perlu kita luruskan pada saat kita belajar dengan baik dan benar. Maka dari itu sebetulnya pada saat kita belajar itu seperti saya ini sama-sama belajar Bapak Ibu, bukan mengajar. Kenapa? Kalau kita semakin banyak belajar, kita semakin bijak pada saat menggunakan sesuatu, pada saat menyampaikan sesuatu, ya. Contohnya kayak tadi, case tadi menggunakan jati Cina, daun jati Cina untuk tujuan diet. Karena mungkin secara pengetahuan dia tidak memahami secara benar, cuma tahu yang apa kata orang jati Cina dapat melangsingkan badan sekian-sekian, akhirnya terus aja diminum. Akhirnya itu dapat berpotensi merusak bagian tubuh. Salah satunya ya secara fisik dia dehidrasi, diare dan lain-lain. Itu kan tidak sehat. Akhirnya apa? Konteks atau kesan dari herbal itu tidak aman dikonsumsi oleh kita ya Bapak Ibu. Maka dari itu AIM Training Center atau AIM Trace memberikan wadah untuk Bapak Ibu belajar secara tertata ya dan para trainernya pun sudah tersertifikasi oleh negara lewat BNSP sebagai salah satu penjaminan mutu Bapak Ibu belajar di M Training Center. Kemudian yang tadi saya infokan bahwa kolesterol itu sangat penting ya di dalam tubuh, tentu yang HDL-nya tadi ya. Jadi kalau untuk yang diturunkan itu adalah LDL dan trigliserid. Nah, jadi kalau misalkan tinggi ya kolesterolnya
biasanya ini akan menghambat atau akan memicu kejadian-kejadian lain yang berkaitan dengan aterosklerosis ya, dan juga penyakit kardiovaskuler vaskuler atau yang berkaitan dengan nanti jantung, pembuluh darah dan lain-lain. Memang tadi kita bisa lihat di slide berikutnya kenapa ini terjadi ya. Ini terjadi karena salah satunya itu ya tadi faktor makanan gitu ya, faktor makanan, pola hidup dan sesuatu yang memang memicu ya kolesterol atau HDL tadi itu tinggi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini dari ATP3 ya, National Cholesterol Education Program. Di sini kalau Bapak Ibu sering mengecek kan sekarang itu sudah ada ya alat pengecekan yang home care lah seperti itu yang bisa digunakan di rumah atau Bapak Ibu bisa ke klinik atau ke lab gitu ya yang untuk pengecekan darah. Di sana biasanya di bawah 200 itu normal gitu ya, bagus. Tapi kalau di atas 200 dokter pun biasanya memberikan statement atau diagnosa ini tinggi gitu ya kolesterolnya, sehingga ya harus diturunkan. Nah, nanti lebih detail terkait dengan itu silakan nanti konsultasi dengan dokter yang ada di sekitar Bapak Ibu. Di slide berikutnya ya, tadi sudah dijawab sebetulnya penyebab dan gejalanya ya. Betul ya Bapak Ibu, karena saya pernah membaca satu statement dari Hipokrat gitu ya. Jadikan makananmu itu sebagai obat. Jangan dibalik, obat dijadikan sebagai makanan. Ya, saya profesi apoteker, bukan berarti saya tidak apa namanya itu, wah ini pro dan ini gitu kan, tidak pro kepada obat sehingga tidak mendukung. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Justru taraf pertama kita sebagai nakes ya tenaga kesehatan, kita ada di lini mana dulu? Kita ada di pencegahan, ada di promotif, preventif ya, atau di bagian kuratif. Kuratif itu adalah ranahnya dokter. Kemudian kita yang mengetahui terkait dengan herba gitu gunakan sebagai promotif dan preventif, pencegahan dan promosi meningkatkan kesehatan. Yuk minum beras kencur sehari sekali gitu ya buat menghangatkan badan, BAB lancar, pencernaan terjaga gitu ya. Yuk sesekali anak dicobain misalkan kunyit asam gitu ya, dibuatin di rumah anak ya. Jadi dari 2 tahun ke atas anak-anak itu sudah di ini ya, diedukasi dikenalkan dengan jamu dengan bahan alam. Kemudian gejalanya seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Ibu, ada pegal gitu ya di bagian leher, di bagian pundak, dan biasanya ada rasa nyeri dan juga kesemutan di bagian tangan, kemudian di kaki dan di pundak tadi. Itu gejalanya ya. Kemudian kita akan masuk ya ke ramuan. Kalau tadi Bapak Ibu sudah dibawa di awal terkait dengan pemahaman dasar dari kolesterol, kenapa itu terjadi dan apa saja penyebabnya, sekarang saya akan sharing terkait dengan pencegahan dengan ramuan herba. Nah, tentu dalam hal ini ya menurunkan kadar kolesterol yang LDL tadi, ya, low density lipoprotein. Jadi perubahan gaya hidup ya dan diet rendah lemak juga harus dilakukan. Bukan berarti hanya mengandalkan ramuan, tapi pola hidup sehatnya tidak dijaga. Nah, ini juga sesuatu yang tidak akan sinkron, gitu kan? Tidak akan nyambung antara apa yang dilakukan dengan apa yang diinginkan. Kemudian juga pola hidup lainnya ya, seperti misalkan merokok dan lain-lain, seperti konsumsi minuman beralkohol juga itu sangat berpengaruh pada kondisi kolesterol untuk stabil. Jadi silakan pada saat membuat ramuan disinkronkan dengan lifestyle yang memadai, yang mendukung satu sama lain. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu ramuan apa yang akan saya share. Di sini ada 2 ramuan. Yang pertama, ini ramuan pertama itu menggunakan daun salam ya 10 gram, menggunakan daun salam, akar alang-alang, kemudian pegagan, dan sambiloto. Nah, saya mau tanya dulu di sini, Bapak Ibu, apa ciri khas dari daun salam? Bagi Bapak Ibu yang pernah melihat atau memegang atau makan daun salam, apa ciri khas dari daun salam? Wanginya, terus Bapak Ibu ada lagi yang pernah Bapak Ibu melihat, merasakan, makan, mencoba daun salam ya.
Atau di sini ada yang belum pernah ya? Kalau tahu sih tahu, tinggal googling. Tapi belum pernah megang atau makan daun salam. Ada nggak yang belum pernah? Ya, jadi Bapak Ibu silahkan pada saat ini komposisi daun daun salam. Nah, daun salam dicari seperti apa ya? Biasanya kalau ibu-ibu di dapur kan dipakai buat bumbu dapur ya. Masakan itu lebih wangi gitu kan. Kemudian juga rasanya juga beda dan banyak yang menggunakan daun salam itu untuk hipertensi kan, salah satunya kan untuk darah tinggi ya, untuk campuran buat nasi uduk gitu ya. Ini Ki Jaga Seta ya, jadi lapar siang-siang gini ya. Oke, yang kedua akar alang-alang ya. Nah, menurut Bapak Ibu alang-alang ini biasa digunakan untuk apa? Yuk kita sharing aja nggak apa-apa ya, tidak ada salah, tidak ada benar. Justru semakin Bapak Ibu mengeksplor, wah iya ternyata kalau saya lagi panas dalam, saya cari alang-alang dua jari, saya rebus pakai air hangat tambah madu atau gula aren gitu ya. Jadi ini sesuatu yang perlu Bapak Ibu budayakan ya. Makanya kalau lagi misalkan ya memang terasa demam, pegal, ya sebisa mungkin kalau ada toga di rumah ya dibuatlah ramuannya ya. Kemudian pegagan. Nah, pegagan atau Centella asiatica bahasa Latinnya atau kalau orang Sunda nyebutnya itu antanan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, pegagan secara sendirinya itu dia memiliki manfaat untuk apa sih dalam kesehatan? Silakan Bapak Ibu, pegagan ya. Atau Bapak Ibu pernah makan secara langsung dan tahu manfaatnya buat apa gitu ya. Sehingga Bapak Ibu akan tereksplor nih. Oh iya, pegagan itu yang kayak gimana gitu ya. Atau misalkan saya pernah makan, fungsinya buat apa. Silakan ada yang bisa bantu untuk pegagan buat stamina ya. Buat stamina kata siapa nih Mas Ki Jaga Seta ya. Buat stamina dicampur sama apa? Purwoceng ya, sama tongkat ali, sama tribulus gitu ya. Buat hemostatik ya. Ada lagi? Oke, kita lanjut ke sambiloto. Ciri khas dari sambiloto rasanya gimana, Bu? Bapak Ibu. Sambiloto ya. Jadi silahkan pahit gitu ya. Kemudian biasanya yang digunakan itu apanya tuh dari sambiloto ya? Nah, pahit katanya dari Bu Desti gitu ya, herba ya. Ada yang herba gitu ya, ada yang cuma di batangnya aja atau daunnya. Betul ya, dan warnanya juga hijau ya. Si hijau agak ketuaan. Jadi sambiloto betul ya Bapak Ibu dari sisi rasa. Jadi Bapak Ibu ini ini ya sudah pintar-pintar ini mengidentifikasi secara tidak langsung dari karakteristik atau apa ya ciri khas dari masing-masing herba ini. Ya, dan ini kita akan buat untuk menurunkan kolesterol, membantu menurunkan kolesterol. Jadi komposisinya daun salam 10 gram, kemudian akar alang-alang, pegagan 10 gram, sambiloto 10 gram. Nah, kalau nanti Bapak Ibu belajar herba dan penyusunan formula herba secara empiris maupun EBM, itu ada beberapa pembagian komponen dalam penyusunan herba. Kalau dilihat dari sini, sama-sama 10 gram, berarti semuanya sama-sama kuat, ya, Bapak Ibu. Kemudian airnya 2 gelas, Bapak Ibu bisa menebak kalau airnya 2 gelas, bahan di atas untuk berapa kali minum kira-kira? Ada yang bisa tebak 1 kali ya. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Kita bisa lihat di sana airnya 2 gelas. Kemudian cara pembuatannya seperti apa, Mas Walid gitu ya. Ramuan itu direbus dengan 2 gelas air sampai menjadi 3/4 gelas. Nah, di sini tentu kita kan ingin mengambil saripati dari bahan-bahan yang tadi kita rebus. Teknik perebusan itu sebetulnya ada dua, Bapak Ibu ya. Ada dua. Yang pertama bisa menggunakan menghilangkan setengah atau ini kan cuma diambil 3/4. Atau yang kedua ya ada menggunakan kita butuh airnya 3/4 gelas nih. Dan direbus kurang lebih 10 sampai 30 menit setelah mendidih. Nah, berarti tidak dihilangkan. Dalam artian menghitung titik leburnya ya dari titik didihnya dari godokan yang kita buat.
Nah, kalau di sini ramuan itu direbus 2 gelas air sampai menjadi 3/4 gelas. Ya, ini dengan kondisi untuk diminum, hasil rebusan diminum sekaligus sebelum tidur. Berarti ini adalah dosis untuk 1 kali minum. Kemudian kalau Bapak Ibu perlunya misalkan 2 kali atau 3 kali, tinggal dikali saja bahannya. Kemudian ini adalah tinjauan ilmiahnya. Kenapa dia bisa menurunkan kadar kolesterol gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari ekstrak daun salam. Jadi pada konsentrasi ini konsentratnya 2 mikrogram per mililiter itu menurunkan kadar kolesterol total ya yang diaplikasikan kepada tikus di sini. Nah, ada di sini kurang lebih 19,2% dibandingkan dengan tikus yang tidak diberikan sediaan dari ekstrak ini. Artinya apa? Nah, ini yang saya ingin share kepada Bapak Ibu. Jadi, pada saat dengan dosis tertentu, kalau kita di farmasi pasti sudah familiar ya dengan yang namanya praklinis dan uji klinis. Jadi pada saat herba itu memiliki efek yang secara empiris, maka kalau kita telusuri lagi ada gak tinjauan ilmiahnya yang menunjukkan bahwa dengan dosis sekian dia memberikan efek terhadap tubuh gitu ya. Nah, ini salah satunya dari daun salam tadi ya, yang dia menggunakan perbandingan dengan pravastatin ya dengan konsentrasi 400 mg per mili. Nah, jadi ada efeknya enggak? Ada ya. Jadi di sini daun salam dengan dosis yang di atas tadi, dengan diminum hanya sehari sekali, di malam hari sebelum tidur, akan memberikan efek untuk penurunan kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, nanti silakan bisa dicoba untuk membuat ramuan tadi jika Bapak Ibu mengalami kadar kolesterol yang cukup tinggi, terutama di atas 200. Kemudian di sini ada pegagan atau Centella asiatica tadi ya. Pegagan ini kalau di orang Sunda nyebutnya antanan. Biasanya digunakan untuk lalapan, kemudian untuk yang berkaitan dengan infeksi iritasi kulit. Dan kalau Bapak Ibu teliti, jeli, lihat di produk-produk skincare, sudah banyak yang menggunakan base-nya itu dari bahannya adalah pegagan, ya, Centella asiatica. Dan yang paling uniknya lagi adalah pegagan ini kalau diberikan kepada anak-anak ya dalam bentuk sayuran atau Bapak Ibu dikreatifkan di dalam bentuk puding dan lain-lain, ini pegagan ini sangat membantu untuk daya ingat ya, daya ingat dan perkembangan tumbuh otak anak. Jadi Bapak Ibu kalau mempelajari herbal secara komprehensif, Bapak Ibu akan terjawab wow-nya gitu, terkait dengan herbal ya, ada apa dan bagaimana cara mengolahnya. Ya mungkin selama ini kita sudah makan tapi dengan kadar berapa, dengan dosis berapa sehingga menimbulkan efek terapi ya atau pengobatan di dalam tubuh itu kan berkaitan dengan berapa banyaknya dan bagaimana cara pengolahannya dan berapa lama juga. Nah, di sini daun pegagan memiliki pengaruh terhadap metabolisme lemak tikus yang diberi stres oksidatif. Jadi pada penelitian ini, di sini dapat menurunkan LDL yang tadi saya infokan, bukan HDL yang diturunkan, tapi LDL, ya, low density lipoprotein dan triglycerid. Artinya apa, Bapak Ibu? Di sini ada manfaatnya, ya, makan pegagan untuk menurunkan kolesterol. Nah, tentu Bapak Ibu juga berharap ya kita makankan setiap hari ya, makan setiap hari, kemudian aktivitas setiap hari. Nah, tentu tubuh kita itu menyaring sesuatu yang bermanfaat buat tubuh kita dan ada yang dibuang tentu yang tidak berguna bagi tubuh kita. Maka dari itu, salah satu manfaat dari pegagan sangat direkomendasikan untuk membantu menurunkan kadar kolesterol yang tinggi di dalam tubuh kita. Berikutnya yaitu setelah pegagan, jadi tadi kan ada sambiloto juga ya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dicoba di ramuan yang pertama. Tadi ada daun salam, alang-alang, kemudian sambiloto, dan pegagan. Ini kita ke ramuan kedua. Ya, hari ini kita belajar di dua ramuan saja untuk kolesterol. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang sering membuat ramuan lain, silakan untuk share ya, untuk diketahui oleh teman-teman yang lain.
oleh Bapak Ibu yang lain supaya sama-sama belajar. Termasuk saya pun nanti akan belajar dari Bapak Ibu yang sudah ada pengalaman, oh Pak, saya meraciknya pakai ini, dan memang efektif, dan berapa gram ya. Nah, di sini ada ubi jalar, ada daun sambung nyawa ya. Kalau daun sambung nyawa, jujur saya juga belum pernah makan ya, Bapak Ibu. Kalau ubi jalar ya itu yang sering ya. Apalagi kalau ke puncak kan banyak tuh jenis-jenis ubi ya. Nah, menurut Bapak Ibu, ubi jalar ini biasanya digunakan dalam hal terapi kesehatan untuk apa saja? Selain hari ini kita bahas untuk kolesterol. Silakan ditulis di kolom chat bagi Bapak Ibu yang pernah menggunakan ubi jalar sebagai terapi kesehatan. Ada yang pernah menggunakan? Silakan ditulis di kolom chat atau hanya dibuat sebagai kolak saja ya, kolak ubi jalar gitu ya. Ya, kalau ini kan direbus bikin kenyang. Apalagi dikukus ya Bu Ulfi ya, dikukus siang-siang tambah gula aren dicocol ya pakai kelapa. Udah deh, lapar. Pengganti nasi untuk diabetes ya. Nah, kemudian siapa di sini Bapak Ibu ada yang buat lalapan ya. Ini biasanya bergas juga kan ya. Jadi kalau biasanya makan ini biasanya agak sering tuh ya buang angin. Bapak Ibu ada yang sudah pernah mencoba daun sambung nyawa? Di sini ada, bisa tulis kolom komen iya atau tidak ya. Kalau saya jujur belum pernah makan maksudnya itu daun sambung nyawa. Oke, di sini ada dua bahan Bapak Ibu untuk yang ramuan kedua. Yang pertama itu ubi jalar 200 gram, kurang lebih satu yang kecil, ada yang baru dengar ya. Kalau saya familiar dengan namanya tapi makan belum. Kemudian daun sambung nyawanya 100 gram. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat perbedaan dari gramasinya ya, dari komposisinya itu 200 gram dan 100 gram. Ini lebih besar dari ubinya. Artinya potensial yang digunakan sebagai bahan utamanya adalah ubi jalar. Nah, jadi kalau sekarang lihat ubi jalar itu sudah tahu ya manfaatnya Bapak Ibu kurang lebih meskipun dia dikonsumsi sendiri gitu misalkan. Oh, ternyata bagus ya buat kolesterol gitu ya. Nah, Pak siapa nih Kijaga Seta sambung nyawa buat luka mungkin dibalur Pak ya, ditumbuk dibalur mungkin kalau buat luka ya. Airnya 3 gelas ya. Nah, ini sama menghilangkan setengah. Cara pembuatannya itu direbus sehingga menjadi 1,5 gelas. Jadi dihilangkan. Dan ini sama untuk sekali minum ya, diminum 2 kali sehari 1 sampai penuh. Nah, konteksnya kalau 2 kali sehari ya, di sini kan 1,5 gelas tuh. Nah, berarti tinggal dibagi dua 1,5 gelas, 1,5 gelasnya. Satu buat pagi, satu buat malam ya. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau kolesterolnya tinggi, Bapak Ibu minum obat mereknya apa? Generiknya. Biasanya kalau kolesterolnya tinggi beli ke apotik atau misalnya dokter meresepkan apa? Biasanya apa tuh obatnya? Kalau tadi kan pravastatin, tapi ada yang di bawahnya itu yang lebih general lagi. Biasanya apa tuh Bapak Ibu? Simvastatin ya, ada yang lebih mahal lagi. Depannya A. Nah, biasanya itu ya. Ada simvastatin, biasanya juga tadi ada pravastatin, kemudian ada atorvastatin dan yang lainnya. Nah, kita sekarang ke herbal lagi, balik lagi cara pemakaian ya. Kalau aluf alopurnal itu ini mungkin kalau ini sih dilihat dari katanya Pak Zainal lebih ke asam urat ya. Alopurinol ya. Nah, oke. Jadi ini ramuan kedua ada dua bahan, ada ubi jalar dan daun sambung nyawa. Oke, baik kita lihat tinjauan ilmiah dari ubi jalar. Ubi jalar ini tadi ada yang jawab untuk diabetes ya. Kalau tidak salah tadi siapa Pak digunakan untuk diabetes. Berarti nyambung ya Bapak Ibu. Betul ya, nyambung tadi ada yang jawab. Padahal belum saya buka gitu. Jadi ada beberapa penelitian pasien diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak ubi jalar dapat menurunkan kadar gula dan sekaligus menurunkan kadar LDL dan kolesterol total dalam darah, sedangkan penurunan kadar trigliserid tidak tampak. Artinya apa? Sudah terbantu kan? LDL-nya sudah terbantu dan bagi yang penderita diabetes pun ini terbantu. Ya, tapi ini bentuk ekstrak ubi jalar, Bapak Ibu. Nah, oke, di berikutnya Bapak Ibu
Untuk sambung nyawanya sendiri, ini kan ada maintenance dosis atau perlakuan dosis di antara 50, 150, sampai 300 mg per kilogram berat badan. Nah, ini diberikan kepada tikus juga, berarti kan sudah diuji coba ya, Bapak Ibu, secara manfaat atau khasiat dari herbal tersebut secara ilmiahnya gitu, diberikan dengan dari dosis selama 7 hari, dan ini ada penurunan ya terhadap kolesterol dan trigliserid secara signifikan. Artinya, Bapak Ibu, pada saat kita mempelajari suatu bahan, baik itu secara empiris maupun secara klinikal, jadi kalau sudah ada jurnalnya itu lebih bagus. Jadi safety-nya pun lebih lebih bisa dipercaya. Tapi bukan berarti pada saat dia belum ada jurnalnya, tapi secara empirisnya dia sudah ada, Bapak Ibu bukan berarti tidak boleh menggunakan. Silakan, yang penting bisa ditelusuri empirisnya itu dari mana. Apakah nenek moyang kita, nenek kakek kita sudah sering menggunakan, orang tua kita juga puluhan tahun menggunakan itu untuk penyakit ini, untuk ini. Nah, itu bisa ya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, oke, ternyata materinya sudah habis. Itu tadi daftar pustaka yang diadap untuk materi 2 ramuan tadi. Nanti materinya dan ini pun akan kita share di YouTube-nya M-Trace ya, M-Trace Indonesia. Baik, Bapak Ibu, tadi ada 2 ramuan ya, ada 2 ramuan tadi yang kita bahas untuk membantu menurunkan kolesterol. Sekarang yuk kita diskusi bersama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pengalaman membuat ramuan yang untuk kolesterol tapi bahannya lain. Yuk silakan open mic, gak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing terkait dengan materi hari ini. Silakan Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siap. gini Master, untuk kolesterol tadi kan untuk herbal sendiri kan promotif dan preventif. Dan jika kalau pasiennya sudah pengobatan, apalagi dengan riwayat jantung yang sudah dapat atorvastatin, bisa nggak diberikan herbalnya? Dan juga untuk itu kan tadi sekali minum, sehari sekali sebelum tidur. Untuk maksimal minumnya itu berapa hari atau adakah batasan atau enggak gitu, Master? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Zainal Abidin. Mas Zainal perawat ya atau apoteker? Perawat. Oke, perawat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi kaitannya adalah dengan dia memiliki ini ya, riwayat penyakit lain degeneratif atau penyakit-penyakit lain yang dia itu juga kolesterolnya juga tinggi gitu. Bagaimana caranya? Treatmentnya adalah bagi Bapak Ibu yang sedang di dalam pengawasan medis ya, baik itu ada obat yang sedang diminum, diterapi maupun konsultasi dengan medis di sini dokter, itu tetap harus dilakukan monitoring ya, konsultasi dengan dokternya. Kemudian pada saat mengkonsumsi herbal dengan memiliki efek yang sama untuk tubuh, salah satunya tadi kan ada simvastatin, ada atorvastatin yang memang digunakan tadi untuk untuk kolesterol yang ada kaitannya dengan penyakit jantung. Maka pada saat ingin penggunaan herbal diberikan jeda waktu. Nah, herbal itu efeknya kan lama, beda dengan obat ya, dengan obat sintesis. Jadi memberikan efek ke dalam tubuhnya lama. Jadi kalau treatmentnya adalah memberikan rentang waktu ya yang berbeda. Biasanya kalau ada pasien atau ada klien itu memberikan waktu antara 2 sampai 6 bahkan sampai 8 jam bedanya. Contohnya apa? Atorvastatin misal. Atorvastatin diminumnya kan malam hari atau simvastatin ya. Nah, kalau misalkan ramuan tadi memang diminumnya sebelum tidur ya, berarti diatur. Sebelum tidur itu kan bukan berarti harus dia tidur jam 10, jam 9 dia harus minum, tapi diatur jedanya minimal 2 jam. Kalau atornya misalkan jam 9, 1 jam sebelum tidur, berarti mundur tuh Mas, 2 jam sebelum tidur dia minum herbalnya. Kalau memang itunya tinggi banget
gitu ya. Supaya apa? Tidak terjadi interaksi herbal dengan obat yang tidak diharapkan. Itu tujuannya. Itu ya Mas, bisa terjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya, Master. Terima kasih. Sama-sama Mas Jainal. Berikutnya tadi ada yang chat ya, atau ada yang mau ini sharing lagi, silakan raise hand ya. Bapak Ibu, jika ada pengalaman lain silakan. Kalau ketumbar, nah biasanya kalau ketumbar ini juga sering ada masyarakat yang menggunakan ketumbar untuk kolesterol. Tapi biasanya ini dulu ya, disangrai kemudian digeprek dan satu kali minum itu biasanya cuma 1 sendok teh. Kalau tujuannya buat kolesterol, kalau ketumbar ya. Kemudian, Waalaikumsalam Bu Ibu Abi. Nah, nanti sharing nih sama Bu Abi. Ibu Abi ini peneliti nih, apoteker juga keren. Salam Bu Abi. Izin bertanya, kedua ramuan tadi aman buat ibu hamil. Nah, kalau untuk ibu hamil ini kondisinya tidak disarankan ya. Karena kan satu tadi ada campuran sambiloto, kecuali ubinya ya. Kalau ubi jalarnya sih nggak masalah, apalagi dikukus. Berarti kan tadi butuh 200 gram. Tapi kalau misalkan udah campuran ada sambiloto, terus yang di atasnya itu kan tadi ada alang-alang, ada daun salam dengan dosis 10 gram. Kalau ibu hamil, saya tidak menyarankannya Bu Abi ya untuk tingkat keamanannya dulu. Nah, jadi tidak disarankan kalau untuk ibu hamil. Paling yang disarankan tadi ya kalau mau mengambil dari ubinya ya ubinya aja tidak dicampur dengan sambiloto. Baik. Berarti, Ya, berarti silakan Ibu. kalau untuk ramuan kedua juga tidak disarankan ya Pak. Yang pasti ubinya aja kalau kayak seperti itu ya Pak. Iya. Karena sambiloto kan kalau kita lihat dari safety-nya, safety medication-nya itu tidak disarankan juga dengan dosis sekian untuk ibu hamil ya, Bu. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Kapan nih Bu Abi sharing di Trace? Iya, Bawa lama hasil banyak ketinggalan ya. ini. Siap, Bu. Nanti ditunggu, Bu. Siap, siap. Terima kasih Pak Walid. Sama-sama, Bu. Kemudian dari Bu Rekta dari Lombok, ya, batas maksimum jumlah bahan dalam ramuan. Ya, jadi kalau batas maksimum kembali lagi kita referensinya kemana dulu nih, ya. Kalau kita sebagai farmasi, kita wajib membaca farmakope herbal, materia medika, kemudian formularium ramuan obat tradisional, ya, dan etnomedicine. Di sana ada dosis maksimum di setiap bahan herbal yang digunakan. Nah, kita mengacunya ke sana. Jadi sehingga kalau kita berbicara terkaitnya dosis maksimum, ya pada saat kita menerima ramuan yang tadi, misalnya 10 gram, nah itu berarti kan masih di dosis mana tuh? Apakah lazim atau dosis maksimum, Bu Rekta? Jadi cari referensi yang terkait, yang menguatkan untuk dosis yang maksimum yang digunakan sebagai bahan tadi. Ini kan rebusan daun kelor. Jadi kalau saya mereferensikan menyarankan yang minimal 3 tadi dipahami dulu, ditelusuri dulu sehingga pada saat membuat ramuan itu tidak melebihi batas yang disarankan. Tapi kalau dosis yang tadi itu jelas aman, dosisnya itu masih dosis lazim ya, yang tadi 10 gram, kemudian 100 gram yang dengan itu kondisi basah ya, Bapak Ibu, bukan kering. Artinya apa? Pada saat direbus otomatis kan ada penyusutan dari khasiat dan dari zat aktif yang kita kita ingin ambil gitu. Seperti itu. Maksudnya begini loh Pak Walid, kan tadi itu ramuan itu ada terdiri dari satu ramuan tuh ada terdiri dari 3 bahan, ada yang 4 bahan. Ya. Sebenarnya ada tidak sih batas maksimumnya kita mau pakai satu bahan saja, misalnya daun kelor saja cukup, ataukah memang ada minimal tuh kalau dalam ramuan tuh harusnya 3 bahan atau harusnya lebih dari 5 bahan, misalnya daun kelor, daun salam atau misalnya siap, paham. Berarti sinergisme antara beberapa jenis ramuan ya, bahan dalam satu ramuan ya, gitu ya. Betul. Ya, Oke. betul. Jadi kalau misalkan itu kan kalau nggak salah Ibu di grup udah saya share buku yang ini ya Bu ya, cara membuat formula ramuan herbal, apa sudah punya apa belum? Nah, itu salah satu dikarang sama dokter dan apoteker kalau tidak salah ya. Dan di sana kita belajar juga yang namanya definisi ramuan
itu kan satu jenis aja bisa dijadikan disebut ramuan, Bu. Kalau dia bermanfaat untuk kesehatan tertentu, kondisi tertentu. Ya, jadi satu jenis ramuan itu satu jenis bahan bisa disebut ramuan. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak batasan maksimalnya gitu ya dalam terapi Iya. tertentu gitu. Nah, batasan maksimalnya adalah tergantung kita meramunya. Tergantung meramu itu dalam artian, nah itu kan ada yang bahan utama itu sebagai penguat. Bahan utamanya apa nih? Kayak tadi kan ada 4, yang pertama ya, yang kedua ada 2 untuk kolesterol. Yang 4 tadi itu sama-sama 10 gram. Berarti kan posisinya itu sama-sama kuat di sini, memberikan efek kuat dalam hal penurunan kolesterol. Sehingga pada saat saya meramu, ya komposisi dari 4 ini disamakan. Ininya beratnya, ya dosisnya 10 gram gitu ya beratnya. Kemudian pada saat misalkan yang kedua, kuatnya itu ada di ubi jalar 200 gram. Yang kedua ada di sambiloto 100 gram. Nah, misalkan ibu mau menambahkan alang-alang lebih kecil lagi, efeknya kemana sih alang-alang dalam hal kolesterol misalkan? Itu silakan diperbolehkan. Yang penting ya sinergisme dari bahan satu dengan yang lainnya itu saling ada ini memberikan efek gitu terhadap penurunan kolesterol tadi. Nah, jadi acuannya ke sana, Bu. Dan buku yang kemarin saya share di grup itu sangat direkomendasikan. Nah, terutama untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau ada batasan maksimum, ya, saya belum membaca ada batasan maksimum, tapi rata-rata kalau orang meramu itu lebih dari satu, ya, lebih dari satu jenis bahan, dan rata-rata itu kan 3, 5, 7 gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman, Bapak Ibu membaca buku ramuan Keraton Jogja, lihat itu lebih ada yang 20 jenis bahan. Ya, misalnya untuk asam urat. Itu banyak, tapi perhatikan lagi, analisa lagi apa yang membedakan. Yang membedakan adalah bahan utamanya, bahan pembantunya ya. Kayak tadi misalnya untuk kolesterol ada 10. Pasti dilihat dari jumlah itunya, gramasinya. Oh, yang ini yang atas, yang satu itu 100 gram. Makin ke bawah makin kecil. Nah, jadi cara meraciknya melihatnya dari seperti itu. Cuma batasan maksimum, saya sampai saat ini belum menemukan, Bu, referensi batasan maksimum berapa bahan dalam satu ramuan. Tapi itu dikembalikan pada saat kita menjadi seorang herbalis, peramu, ya, itu sesuai dengan kebutuhan dan tentunya bahan satu dengan bahan yang lainnya itu menimbulkan efek sinergisme. Itu ya, Bu, ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Wali. Ya, sama-sama. Seperti halnya ini contoh ya, karena biar teman-teman Bapak Ibu yang di rumah juga nanti kalau bikin ramuan ada apa sih namanya itu, ya bagus tadi pertanyaan Bu Rekta supaya tidak terlalu melebihi gitu ya. Jadi kayak seperti saya membuat ramuan untuk yang mencret ya, mencret diare. Nah, kan biasanya Bapak Ibu kalau yang diare herbalnya pakai apa? Kalau udah mencret, udah cair gitu ya. Biasa pakai apa tuh? Daun jambu biji. Daun jambu mungkin ya bisa. So, saya pakai dosis dewasa ini ya, karena kemarin kalau saya biasa pakai untuk dewasa, saya tulis juga 5 lembar daun ini pucuk daun jambu biji. Apa lagi Bapak Ibu? Ternyata nggak bisa di-enter banyak. Jadi kalau kondisinya dia lagi diare atau MCTPS bahkan sampai cair, saya biasanya membuat ramuan dengan cara di blend, yaitu 5 lembar pucuk daun jambu biji yang segar, pucuknya ya Bapak Ibu 5 lembar ya. Kemudian saya menambahkan 1 sampai 2 siung kencur ya, kencur dan 1 sendok teh kayu manis. Saya blend ya tanpa menggunakan bahan apapun, ya air secukupnya saja. Itu Bapak Ibu silakan diaplikasikan kalau ada yang kondisinya sama seperti itu. Itu bahkan sudah cair banget dia ininya BAB-nya. Itu minum minimal 2 kali sampai 3 kali bisa mampet dan pulih kembali kondisi BAB-nya. Bisa dicoba ya Bapak Ibu. Tadi ada daun jambu biji, kemudian kencur dan kayu manis. Nah, saya menambahkan kencur supaya apa? Kalau daun jambu biji seperti Bapak Ibu ketahui kan nanti dia mengentalkan kembali ya. Mengentalkan kembali supaya dia
diarenya nggak ini gitu kan, BAB-nya nggak encer dan lain-lain. Kemudian saya menambahkan kayu manis dan kencur supaya nyaman di lambungnya, supaya nyaman di pencernaannya. Salah satunya itu, ya. Jadi nanti silakan kalau dipahami lagi pada saat membuat suatu ramuan. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi. Kita masih ada waktu 5 menit, ya. Yang mau sharing silakan. Bisa juga teh pahit, ya. Nah, ini seperti Pak Zul membuat teh pahit supaya berhenti gitu ya BAB-nya. Silakan ada yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu ada yang mau sharing terkait dengan topik kita hari ini yaitu ramuan, ya, ramuan untuk kolesterol. Jadi banyak sekali herbal yang kita miliki di Indonesia, ya. Dan kalau kita tahu manfaatnya itu kita akan lebih ini Bapak Ibu, ya. Kita akan lebih merasa bangga dan mencari tahu, bahkan kalau bisa ya Bapak Ibu menanam gitu, seperti kencur, jahe, kunyit, lengkuas itu ditanam di halaman rumah kita gitu ya. Gak ada tanah ya beli pot gitu kan. Sehingga apa Bapak Ibu kalau misalkan seperti ada koreng kayak gitu, Bapak Ibu kan kalau paham kunyit diperas ditempel ampasnya ke bagian korengnya kan bisa kering. Contohnya kayak gitu salah satunya. Dan kayak tadi kan bahan-bahan tadi kalau nggak ada ya sekarang udah zamannya canggih ya, bisa beli di marketplace dan di tempat-tempat yang terpercaya gitu. Ini ada yang bertanya tadi dari Bu Ulfi, kalau untuk balita saya sarankan ini tetap harus ke dokter anak ya Bu ya, karena jamu sendiri pun kondisinya itu herbal itu disarankan oleh Kemenkes saja dikenalkannya usia 2 tahun ke atas ya. Jadi kalau misalkan masih balita ya bayi di bawah 5 tahun dalam artian untuk BAB tadi dengan kondisi seperti itu saya sih menyarankan tetap konsul dulu ke bidan atau ke dokternya gitu ya. Kalau biasanya kan kalau obatnya itu guanistrep, pektin, kaolin ya. Nah, tapi kalau misalkan dengan dosis dia udah di atas 2 tahun ke atas, kalaupun misalkan mau dikasih apa, anak saya pernah sih waktu itu diare, tapi dia usianya udah 3 tahun ya. Saya buatkan setengah dari dosis yang dewasa tadi. Cuma minum cukup 1 sampai 2 sendok makan saja gitu. Tapi kalau saran saya lebih baik konsul dulu ke dokter anak ya Bu ya. Kemudian untuk hipotensi dengan takaran seperti tadi, apakah masih cenderung aman dan batas minum apakah ada? Nah, kalau kondisinya hipotensi ya, tekanan darah rendah ya. Jadi saran saya adalah kalau kondisi tadi itu kan kondisi normal dalam artian dia kolesterolnya yang tinggi. Tapi kalau tekanan darahnya rendah ya, jadi saran saya adalah mengurangi dari dosis yang sudah dicantumkan tadi. Kalau tadi misalkan tadi ada daun salamnya itu ada 10 gram, kemudian alang-alang dan lain-lainnya 10 gram, maka dikurangi menjadi 5 gram. Jadi pada saat kita belajar maintain dosis di herbal maupun di kimia, kita harus melihat faktor lainnya dulu, seperti tadi kan dia hipotensi. Batas minum, tadi kan kalau tidak salah saya belum terjawab ya, berapa kali gitu. Nah, karena herbal ini memberikan efek yang agak lama ya di dalam tubuh ya, biasanya saya kalau saya punya klien yang memang saya berikan rekomendasi ramuan, saya treatment biasa minimal 3 hari, Mas. Minimal 3 hari atau 3 kali minum, gitu ya. 3 kali minum dan kalau dia sudah merasa enak ya udah di stop gitu ya. Karena kan ini sudah tahu tujuannya menurunkan kolesterol. Tapi kalau ramuan-ramuan lain yang sifatnya itu preventif ya dalam artian pencegahan kayak kayu manis, beras kencur, Bapak Ibu diminum setiap hari tidak masalah, 1 hari 1 gelas. Nah, saran saya adalah selang-seling minumnya. Senin minum beras kencur, Selasa kunyit asam gitu ya dan sejenisnya. Karena kalau kita belajar lebih detail lagi, konsumsi herbal dengan waktu yang kontinuitas terus-terusan, dengan dosis sekian, dengan waktu 3 bulan, itu juga akan merusak fungsi liver ya, fungsi hati ya.
Nah itu jadi silakan Mas Zainal tadi mengurangi dosis, dan karena ini penurunan kolesterol, saya biasanya merekomendasikan minimal 3 hari atau 3 kali. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 3, saya kembalikan ke Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak Walid atas pemaparan materinya yang luar biasa. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dengan berat hati untuk kelas herbal pada siang hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akan bertemu kembali di sesi kelas herbal selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu update info terkait kelas-kelas herbal di Hemtres, bisa mengunjungi website kami di www.hemtres.id. Karena setiap update terkait kelas herbal akan terus kami share di website berikut. Ya, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama memandu kegiatan atau kelas pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di kelas siang hari ini. Sampai berjumpa di kelas-kelas selanjutnya. Dan terakhir, saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi link presensi sebagai klaim sertifikat pelatihan atau kelas herbal siang hari ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat. Terima kasih, Master.